Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nafiliani Hayatul Hikmah, NIM 31 dari Tadris IPA A IAIN Kudus akan menjelaskan mengenai jaringan tumbuhan. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa tumbuhan itu akan terus tumbuh ke atas. Nah, mengapa sih tumbuhan itu kok bisa tumbuh ke atas, bisa membesar, bisa menghasilkan buah? Nah, hal tersebut adanya beberapa jaringan yang mempengaruhi untuk tumbuhnya tumbuhan, menghasilkan buah, menghasilkan akar yang kuat dan panjang. Jaringan pertama yang ada di tumbuhan itu mengenai jaringan meristem. Ciri-ciri dari jaringan meristem ini, jaringannya bersifat embrional atau sel-selnya itu memiliki kemampuan untuk membelah diri, sehingga fungsi dari jaringan meristem ini umumnya bertambahnya tinggi suatu tumbuhan. Kemudian sel belum berdiferensiasi atau spesialisasi. Salah satunya dari ciri sel jaringan meristem itu berdinding tipis dan memiliki rapat ruang antar sel. Nah, jaringan meristem ini dibagi menjadi 3, yaitu meristem primer, meristem sekunder, dan selanjutnya yaitu meristem lateral. Yang pertama mengenai meristem primer, ciri-cirinya yaitu berkembang dari sel embrional, terdapat di ujung akar dan ujung batang atau pada titik tumbuh, menyebabkan terjadinya jaringan primer sehingga tumbuhan menjadi bertambah tinggi. Nah, fungsi dari meristem primer ini membuat tumbuhan menjadi bertambah tinggi. Letaknya biasanya pada ujung batang atau ujung akar. Di sini terdapat struktur dari akar. Yang paling bawah ini merupakan tudung akar, sehingga banyakan meristem primer banyak terdapat di ujung dari akar. Kemudian pada ujung batang itu biasanya terletak pada titik tumbuh batang. Di sini terdapat protoderm, meristem apikal. Meristem apikal ini biasanya berfungsi pada ujung tumbuhan yang akan bersemi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu meristem sekunder. Meristem sekunder ini berkembangnya dari jaringan dewasa yang telah berdiferensiasi, masih bersifat meristematis atau memiliki kambium, menyebabkan pertumbuhan sekunder atau akar dan batang pada tumbuhan dikotil menjadi tambah besar. Jadi meristem primer sama meristem sekunder itu perbedaannya, kalau meristem sekunder itu bertambahnya ukuran batang ataupun akar menjadi besar. Tapi kalau meristem primer itu bertambahnya ukuran panjang dari suatu tumbuhan, dari suatu batang ataupun akar. Nah, bertambahnya besar ukuran diameter dari batang ataupun akar itu disebabkan oleh kambium. Di sini ada beberapa irisan melintang dari struktur batang. Nah, di sini terdapat beberapa irisan melintang yang berfungsi. Kambium ini akan berfungsi sebagai pertambahan ukuran diameter suatu batang ataupun akar. Selanjutnya ada jaringan permanen. Jaringan permanen ini disusun oleh sel dewasa yang telah berdiferensiasi, tetapi dalam kondisi tertentu bersifat meristem kembali, terdiri dari jaringan pelindung atau penutup, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh. Nah, jaringan permanen tadi dibagi menjadi 3, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh. Jaringan pelindung nanti tersusun dari epidermis dan periderm. Kemudian kalau jaringan dasar ada 3, yaitu parenkim, sklerenkim, dan kolenkim. Sedangkan jaringan pembuluh yaitu ada pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem.
nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu jaringan pelindung. Salah satunya epidermis. Epidermis ini merupakan struktur terluar dari suatu jaringan tumbuhan. Tersusun dari sel yang rapat tanpa ruang antar sel, tidak memiliki klorofil karena biasanya epidermis ini letaknya paling luar. Mengandung lapisan lilin hasil sekresi sebagai pelindung. Kemudian periderm. Periderm ini merupakan jaringan gabus yang menggantikan epidermis. Biasanya terletak pada bawah epidermis. Jaringan selanjutnya yaitu jaringan dasar. Jaringan dasar ini berfungsi memperkuat kedudukan jaringan lain sebagai tempat melekatnya jaringan lain, dan strukturnya ini jaringan tidak sama walaupun berasal dari jaringan embrional yang sama. Jaringan dasar terbagi menjadi 3, yaitu tadi parenkim, terdapat pada akar, batang, daun, dan buah. Sel hidup dan aktif, berdinding tipis dan bulat. Terdapat ruang antar sel, banyak mengandung kloroplat. Jaringan dasar selanjutnya yaitu tentang struktur kolenkim, yaitu tentang struktur hampir sama dengan parenkim, tetapi fungsinya sebagai penguat tumbuhan muda dan herba. Sel bulat karena penebalan selulosa pada dindingnya. Selnya hidup, tidak ada ruang antar sel, dan dinding sel terdiri dari selulosa dan pektin. Nah, bisa dilihat dari ada gambarnya, bisa dilihat dari perbedaan dari parenkim dan kolenkim. Di sini persamaannya yaitu selnya sama-sama hidup dan aktif, selalu membelah. Kemudian perbedaannya yaitu kalau parenkim itu terdapat ruang antar sel sehingga bisa berdinding tipis, bulat, dan persegi panjang. Kemudian kalau kolenkim itu tidak memiliki ruang antar sel, jadinya dia berbentuk rapat. Kemudian jaringan dasar selanjutnya yaitu sklerenkim. Sklerenkim ini berbeda sendiri dari parenkim dan kolenkim. Sklerenkim ini jaringan penyokong yang keras, dinding tebal, tersusun dari sel mati, tidak terdapat antar ruang sel, dinding sel mengandung selulosa dan lignin. Nah, sel yang ada di dalam sklerenkim ini sudah tidak hidup lagi. Ini perbedaan gambar dari sel kolenkim, sklerenkim, dan parenkim. Bisa dilihat kalau parenkim ini terdapat ruang antar sel, sedangkan kalau kolenkim tidak terdapat ruang antar sel. Sklerenkim selnya mati dan tidak terdapat ruang antar sel. Kemudian selanjutnya mengenai jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh ini yaitu pengangkut zat makanan atau sisa metabolisme dari tumbuhan. Terdapat 2 jaringan yaitu xilem dan flum. Jaringan pembuluh kayu yaitu xilem tersusun dari atas tabung-tabung pembuluh, berfungsi menyokong dan mengangkut air serta garam mineral dari akar menuju bagian atas daun. Tersusun dari tracheit, trachea, parenkim, dan serabut. Kemudian jaringan pembuluh tapis atau bisa disebut juga dengan flum. Struktur mirip dengan xilem, tetapi dinding sel mengalami penebalan selulosa dan pektin, mengangkut senyawa organik hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Tersusun dari sel buluh tapis, sel pengiring parenkim, flum, dan serabut flum. Ini perbedaan struktur dari pembuluh tapis dan pembuluh kayu. Tadi perbedaan fungsinya, kalau flum itu mengangkut hasil fotosintesis, sedangkan xilem mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju ke seluruh tumbuhan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.